Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Gracia Pelo di channel Inyo Manis. Ayo berapologetika. Pemirsa, episode kali ini saya akan membahas masalah kitab-kitab apokrif dalam dunia kekristenan, baik apokrif yang bisa dikategorikan benar maupun kitab-kitab apokrif, Injil-Injil palsu, karya bidat-bidat gnostik yang diusir oleh gereja. Jadi pasca kekristenan bukan hanya ada 4 Injil. 4 Injil yang ada di dalam perjanjian baru ini adalah Injil-Injil yang ditulis oleh para rasul yang diterima oleh semua gereja. Ini kanonik. Selain Injil, banyak bidat-bidat Kristen yang ditolak oleh bapak-bapak gereja, mereka kelompok gnostik yang ajarannya bukan meneruskan ajaran rasuli, membuat kitab-kitab Injil-Injil sendiri. Nah, sekarang saya ingin membahas masalah ini. Pertama, saya ingin memberikan suatu kritikan, bukan kritikan sih, ini bantahan. Bantahan kepada Insan Mokoginta. Dalam suatu pertemuan di Sidoarjo, ada debat terbuka antara Insan Mokoginta beserta dengan Menahem atau Ustadz Muhammad Ali dan Ustadz Masud melawan 3 pembicara Kristen. Saya hadir di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya dengar Insan Mokoginta yang ngaku-ngaku pastor. Bohong, itu bohong. Karena tidak pernah ada pastor di dalam gereja Katolik yang bernama Insan Mokoginta. Oke, selain kebohongan ini saya nggak akan bahas. Insan di dalam ruangan debat itu di Sidoarjo, dia menyatakan bahwa di antara 4 Injil ini ada 2 Injil yang tidak ditulis oleh orang yang ketemu sama Yesus. Yang dia maksud adalah Markus dan Lukas. Pernyataan Insan Mokoginta ini menunjukkan dia bukan Romo Katolik, bukan orang yang paham teologi Kristen. Ini ucapan seorang yang katanya mu'alaf, yang penuh dengan ketidakjujuran. Kalau Insan Mokoginta benar-benar orang teologi, tidak usah jenjang romo. Sama kayak saya aja lah, sekolah teologi. Di dalam sekolah teologi kita tahu bahwa Markus itu kelompok 70 murid Yesus yang Tuhan Yesus suruh pergi menginjil berdua-berdua. Bagaimana saya tahu? Pak Insan Mokoginta yang ngaku-ngaku mantan Romo Katolik itu sesuatu pernyataan yang penuh dengan kebohongan. Ketahuan sekali Anda tidak pernah membaca bukunya Hippolytus. Hippolytus itu muridnya Irenaeus, Irenaeus itu muridnya Polikarpus, Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Hippolytus mencatat detail nama 70 murid yang tercatat di dalam Injil yang diutus berdua-dua pergi mengabarkan Injil. Penulis Injil Markus dan penulis Injil Lukas itu termasuk dari 70 murid yang diutus pergi berdua-berdua. Dari sini saya bisa yakin 100% Insan Mokoginta bukan orang teologi, apalagi orang yang belajar sampai tingkatan Romo. Dari sini saya ingin memberikan pengantar bahwa keempat Injil semua ditulis oleh orang-orang yang dididik Yesus. Matius dan Yohanes itu termasuk kelompok 12 rasul. Markus dan Lukas ini kelompok 70 murid. Dia tidak mengikuti Yesus sejak awal, iya, tapi dia mengikuti pertengahan sampai akhir. Tapi bukan berarti dia tidak pernah ketemu Yesus seperti ucapan Insan Mokoginta yang tidak tahu apa-apa tentang dunia teologi Kristen. Tentu ini pernyataan yang sangat memalukan buat Insan Mokoginta. Nah, selain keempat Injil ini, pasca zamannya para rasul, banyak orang-orang yang sangat terkesima, menokohkan, mengagumi Yesus, namun mereka bukan dari kelompok rasuli, membuat perkumpulan paguyuban dan ajaran-ajarannya sendiri. Dan mereka mulai membuat Injil-Injil palsu, Injil-Injil bid'ah, atau dalam bahasa Kristen Injil-Injil bidat, sesuai dengan teologi kelompoknya masing-masing. Nah, seperti apa itu? Mari kita saksikan Injil-Injil palsu ini. Ada yang namanya Injil Thomas. Saya bacakan ya. Ini fotokopian saya bawa di forum debat saat saya berdebat dengan Menahem Ali atau Ustadz Muhammad Ali dan Ustadz Masud
di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya kopikan isi fotokopi buku ini, saya bagikan ke semua audiens. Di sana ada tentara, ada polisi, karena ada isu bahwa di dalam pertemuan debat ini ada teroris yang mau ngebom. Jadi pada waktu forum debat antara saya dengan Menahem Ali, sejak dari bawah kampus Universitas Muhammadiyah Surabaya sampai di ruang pertemuan di lantai berapa tuh? 5 atau 7 itu. Kodim, tentara, angkatan darat, polisi penuh di situ. Dan fotokopian Injil bidat Kristen, saya minta audiens untuk membagikan ke semua orang-orang Muslim dan Kristen yang hadir dalam pertemuan itu, termasuk polisi-polisi Polsek Sukolilo, dibagi semua. Dan saya bacakan isinya satu persatu secara garis besar. Pada abad keempat, Injil Thomas adalah Injil apokrif, Injil gnostik, aliran-aliran kebatinan yang ngaku-ngaku Kristen tapi di luar ajaran rasuli. Itu sudah ditulis sekitar abad ketiga, abad keempat. Begitu Injil Thomas muncul, semua bapak-bapak gereja menolak. Hippolytus menolak, terus Kyrillos dari Alexandria, berbagai macam bapak-bapak gereja yang hidup di zaman abad ketiga keempat menolak Injil Thomas. Kenapa? Karena ini Injil palsu. Thomas meninggal di India di pertengahan abad pertama. Dia menginjil ke India di India Selatan. Dia mati ditikam oleh 3 tombak. Dan murid-murid Thomas yang diinjili, Thomas yang dididik Thomas di India, tidak ada satupun yang memberikan informasi bahwa Thomas sang rasul pernah membuat Injil. Nah, aneh kan, tiba-tiba di abad ketiga, abad keempat tiba-tiba muncul suatu buku, tulisannya bilang ngaku-ngaku Rasul Thomas. Ini Thomas yang mana? Apakah ada orang yang menyaksikan Thomas yang sudah mati di abad pertama bangkit dari kubur? Terus dia jalan seperti zombinya kungfu itu, dia jalan begini. Terus dia tulis, ambil pena, setelah dia tulis Injil Thomas versinya, terus dia kembali lagi ke kuburan, terus mati. Jadi dari abad kemunculan Injil ini aja kita udah tahu ini Injil Sontoloyo, Injil palsu. Makanya semua bapak-bapak gereja menolak itu sesat. Thomas tidak pernah nulis Injil kayak begitu. Nah, Injil Thomas ada 3 macam manuskrip, ada 3 versi manuskrip yang ditemukan. Pertama, Injil Thomas manuskrip Yunani A, Injil Thomas versi manuskrip Yunani B, dan versi Latin. Ada perbedaan antara Injil Thomas versi Yunani A dan Yunani B. Saya bacakan ya. Kalau di dalam Injil Thomas, Injil Sontoloyo, Injil Welket-Welbeh, Injil Welket-Welbeh ini Injil Sembara, Injil Sontoloyo. Kata pembukaannya berkata begini, ada perbedaan sedikit. Inilah kisah dari Thomas, orang Israel, sang filosof. Jadi di dalam pembukaannya Injil Thomas manuskrip A, Thomas mengaku, aku Thomas membuat cerita ini adalah Thomas sang filosof. Kalau Yunani B tertulis pembukaannya begini. Inilah tulisan Thomas sang rasul suci mengenai percakapan-percakapan Yesus di masa kecilnya. Udah beda kan? Kalau manuskrip A bilang inilah cerita dari Thomas sang filosof. Orang Israel. Manuskrip Yunani B beda. Inilah tulisan Thomas sang rasul suci mengenai masa kanak-kanak Yesus. Kemudian kisahnya hampir samalah garis besarnya. Nanti di Injil Thomas manuskrip A dibilang begini. Yesus suatu saat sedang bermain-main di hari Sabtu. Dia ngambil tanah, lempung, dia bikin mainan, bikin burung. Nah, begitu Yesus bermain-main di hari Sabtu, dilihat orang-orang. Di dalam Injil Thomas manuskrip A, di saat Yesus main, dia memancing mengajak orang-orang, anak-anak kecil ikut main, dan orang Yahudi yang dewasa melihat kelakuan Yesus. Kemudian orang-orang Yahudi yang sudah dewasa melihat Yesus bermain-main, bikin dari clay, dari lempung, burung-burungan, hewan-hewan, dia lapor ke Yusuf.
Yusuf, apakah kamu tidak pernah mengajarkan aturan hukum sabat kepada anakmu? Saya ajarkan kok, emangnya kenapa? Coba kau lihat, anakmu sedang bermain-main, bikin burung-burungan di sana tuh, sama lumpung sama kawan-kawannya. Begitu Yusuf ditegur sama orang-orang Yahudi, Yusuf datang ke tempat di mana Yesus sedang bermain dan dia menegur. Kira-kira pakai bahasa yang sederhananya gini, ya ampun Yesus anakku, apa kamu nggak tahu aturan sabat? Yesus noleh. Kalian tidak tahu kuasa Allah. Terus burung-burung dari lempung ini dilempar satu persatu, ada 12 burung, dan tiba-tiba setelah dilempar ditiup, burungnya hidup menjadi burung benar. Orang kaget, kok bisa ya dari lempung tiba-tiba jadi burung beneran? Kalau di versi manuskrip B beda lagi, detailnya agak beda. Yang melapor kepada Yusuf tentang aktivitas Yesus yang bermain-main lempung itu bukan orang laki-laki dewasa, tapi anak-anak kecil, teman-teman sebaya Yesus yang lapor. Ini bedanya di situ. Tapi semuanya kisahnya sama. Yesus buat patung dari lempung, patung burung, kemudian patung ini dilempar menjadi burung hidup. Semua bapak-bapak gereja bilang itu catatan palsu. Kenapa dikatakan palsu? Ya karena kisah itu kisah yang dibuat-buat, bukan catatan sejarah. Bagaimana mungkin ini ngaku-ngaku Thomas, sedangkan Thomas sudah mati beratus-ratus tahun yang lalu? Ini Thomas siapa? Jadi orang-orang Kristen termasuk bapak-bapak gereja jemaat mula-mula tidak merasa wah dan terkesima dengan catatan palsu Injil Thomas, Injil bidat. Ini fotokopian, saya fotokopi dari bukunya teman saya. Itu bukan kisah yang benar. Tidak perlu orang Kristen membuat cerita-cerita gombal, cerita-cerita omong kosong untuk mendongkrak cerita Yesus, tidak perlu. Nah, tapi masalahnya beda. Di bagi agama lain ada kisah yang seperti ini. Ini agama lain ya. Tapi mereka mengatakan, subhanallah, Yesus membuat burung dari lempung. Ini adalah firman Allah, ini wahyu. Nah. Jadi beda-beda. Sebelum Islam ada, kisah ini sudah ada di dalam dunia Kristen sejak abad ketiga keempat, dan itu kisah-kisah palsu. Tapi bagi Islam beda, ini dianggap sebagai kisah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau masalah Injil palsu, Injil apokrif banyak. Contoh lain, Injil Yakobus, Proto-Evangelium Yakobi atau yang dikenal dengan nama Injil Yakobus. Ini termasuk kitab apokrif. Apokrif itu kitab yang tertutup, bukan kitab kanonik. Tapi khusus tentang Injil Yakobus, Proto-Evangelium Yakobi, sekalipun ini bukan kitab kanonik, gereja-gereja ortodok mengakui kebenaran kisah ini. Karena apa yang ditulis dalam Proto-Evangelium Yakobi masuk pada tulisan-tulisan bapak-bapak gereja kuno sejak abad pertama, yaitu masuk dalam Sinaksarion. Jadi Sinaksarion itu adalah kumpulan catatan para bapak-bapak gereja kuno mengenai kemartiran para rasul dan bapak-bapak gereja di zamannya. Itu mulai dicatat sekitar akhir abad pertama. Rasul ini matinya di mana? Contoh, Matius mati di Rajam Batu di Ethiopia, dicatat. Itu masuk Sinaksarion. Proto-Evangelium Yakobi sudah masuk dalam catatan-catatan dokumen gereja kuno sejak abad pertama. Kisahnya apa? Maria diundi dengan panah. Jadi panah diundi, panahnya jatuh ke Yusuf. Sejak saat itu Maria dibawa ke Yusuf, diasuh oleh Yusuf. Dan kisah ini masuk ke dalam Al-Quran. Proto-Evangelion Yakobi sudah ditulis di abad kedua. Gereja-gereja ortodok mengakui kebenaran kisah ini. Ini bukan Injil kanonik, tapi kisah ini sudah dicatat oleh bapak-bapak gereja, diterima sejak abad pertama akhir. Jadi ini bukan sesuatu yang baru dalam dunia Kristen. Namun di dalam Islam ini juga masuk dan diakui sebagai wahyu.
Selain itu apa? Banyak banget. Mau lihat ya, contoh Injil-Injil palsu. Selain Proto-Evangelium Yakobi atau Injil Yakobus, semua dikatakan tulisan-tulisan palsu, apokrif yang tidak dapat dipercaya. Hanya Injil Yakobus, Proto-Evangelium Yakobi yang kisahnya diakui sebagai catatan sejarah yang benar oleh gereja-gereja ortodok. Nih, Injil orang Ibrani, Injil Ebionit, Injil Filipus, ada Injil Thomas, Injil palsu Matius, Injil yang ditulis dalam bahasa Arab, The Arabic Gospel of the Infancy, atau nama lainnya Injil Tufulia, Injil masa kanak-kanak Yesus, tulisan aslinya dalam bahasa Arab, Injil Armenia, Injil Petrus. Ada juga Injil-Injil lain yang perlu dibahas, contohnya ya, Injil palsu Matius. Injil palsu Matius ini baru muncul sekitar abad ke-5. Begitu muncul di abad ke-5, bapak-bapak gereja menolak. Ini Injil yang ngaku-ngaku Matius yang baru muncul di abad ke-5. Ini palsu. Mau tahu ceritanya? Ini menceritakan kisah Yesus, keluarga kudus, Yusuf, Maria, dan Yesus meninggalkan Palestina dan menuju Mesir. Di tengah perjalanan, menurut Injil Matius palsu, pada hari yang ketiga menuju Mesir, Maria dan rombongan berhenti di bawah pohon kurma. Di saat dia duduk, dia lapar. Dia lihat, wah, kurmanya kok cukup banyak ya. Yusuf, ambilin kurma, kenapa dok? Aku lapar nih. Di saat Yusuf berusaha mencari alat untuk ngambil, bayi Yesus di dalam gendongan membuat apa-apa. Begitu bayi Yesus buat apa-apa, pohon kurmanya langsung menunduk sampai daunnya menyentuh ke tanah. Sehingga Maria bisa mengambil buah-buah kurma yang masak dan memakannya sampai kenyang. Begitu selesai, Yesus kasih apa-apa. Pohonnya naik lagi. Setelah dia makan, kenyang. Tapi aku haus. Papa Yusuf, ambilkan air dong. Mama Maria lagi haus nih. Oh ya, begitu Yusuf pergi cari air, bayi Yesus di gendongan, dia melihat ke bawah pohon, dia kasih apa-apa. Seketika keluarlah mata air dari pangkal pohon kurma, mata air yang jernih sehingga orang-orang bisa minum. Bukan hanya Maria, tapi orang-orang yang ada di sekelilingnya bisa minum air sekenyang-kenyang. Termasuk hewan-hewan, unta-unta. Ini Injil palsu. Kenapa palsu? Karena kamu ngaku-ngaku Matius di abad ke-5. Padahal Matius sudah mati di pertengahan abad pertama. Matius menginjil ke Ethiopia. Dia mati syahid di Ethiopia udah dicatat oleh bapak-bapak gereja abad kedua. Matinya di Ethiopia di Rajam Batu. Nah tiba-tiba di abad ke-5 ada orang yang ngaku-ngaku Matius bikin cita-cita yang aneh kayak begini. Ya jadi tolak, ini palsu ini. Sorry. Orang Kristen tidak memerlukan kisah-kisah palsu untuk mendongkrak citra Yesus luar biasa. Udah. Kita nggak perlu kisah-kisah bohong kayak begini. Injil yang lain. Injil Tufulia. Ini Injil yang lain lagi. Ini sekitar abad ke-5-an ini. Abad ke-5 ke-6. Bahasa aslinya dibilang Injil Tufulia. The Arabic Gospel of Infancy. The Arabic Gospel of Infancy. Di dalam Injil Tufulia, ini sama dengan yang lain, bikin burung dari tanah liat. Tapi yang khas dari Injil ini Injil palsu. Di saat Yesus masih di dalam gendongan, bayi Yesus yang masih di dalam buayan gendongan ini bisa berbicara. Waktu itu kisahnya begini. Maria didatangi sama orang-orang Yahudi. Kamu berzina ya? Kok bisa kamu tidak punya suami, kok punya anak? Dari mana ini? Loh,
Enggak begitu. Silahkan kamu tanya kalau nggak percaya. Masa saya harus ngomong sama anak kecil ini? Tiba-tiba anak kecil Yesus yang masih bayi, yang masih dalam buayan ini ngomong. Ini adalah Injil Tuvulia, The Infancy Gospel, versi bahasa Arab. Ini palsu. Namun yang menarik, kitab-kitab palsu yang muncul di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad keenam dalam dunia kekristenan yang ditolak oleh bapak-bapak gereja itu palsu, tolak. Yang menarik, kisah-kisah palsu dalam dunia kekristenan, Injil-Injil bidat, Injil-Injil bid'ah, Injil-Injil kelompok aliran sesat, banyak kisah-kisah ini masuk ke dalam Al-Quran, dan semua orang Islam meyakini bahwa kisah-kisah yang mirip antara kisah-kisah di dalam dunia aliran Kristen yang sesat ini, bagi orang-orang Muslim menganggap subhanallah, ini adalah wahyu firman Allah kepada baginda Muhammad. Nah, pada poin ini ada perbedaan cara pandang ya. Kalau memang orang Muslim menganggap Quran yang punya kisah-kisah yang mirip dengan bidat-bidat Kristen abad kedua, ketiga, keempat, itu haknya orang Muslim. Kami orang Kristen tidak mau ikut campur keyakinan orang Muslim, kita menghormati. Tapi bagi dunia kekristenan, Injil-Injil apokrif, Injil-Injil sesat, itu tulisan palsu, dan orang Kristen jijik menggunakan kisah-kisah itu. Semua kisahnya ada dan kita simpan. Jadi maaf ya, orang Kristen tidak ada yang mau menyentuh dan mengimani Injil-Injil seperti ini. Karena Injil-Injil ini sudah disebut semua bapak-bapak gereja di abad kedua, tiga, empat. Itu Injil palsu, itu tidak menceritakan kisah yang sebenarnya. Tapi kalau bagi agama lain, kisah yang sama masuk ke dalam kitab sucinya sendiri dan menganggap ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami orang Kristen menghormati. Bagaimana Injil-Injil dari kelompok Gnostik, Injil-Injil bidat bisa masuk ke dalam Al-Quran? Saya tidak tahu karena saya tidak yang membuat Al-Quran. Saya pernah ngomong hal ini pada waktu saya debat di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada waktu saya menceritakan kisah Injil-Injil palsu ini, Injil-Injil bidat Kristen abad kedua, ketiga, keempat, saya bacakan satu persatu isinya. Di dalam suatu ruangan ada yang protes sama saya. Gracia, Anda kok berani sekali mengatakan Al-Quran ini adalah kitab palsu, dongeng-dongeng. Saya tidak pernah ngomong kayak begitu, Pak. Tadi pada waktu memberikan materi tadi, Bapak bilang ini palsu. Ya memang palsu, wong itu Injil-Injil palsu kok, Pak. Ya itu kan sama saja mengatakan Al-Quran kitab palsu. Waktu dia menuduh, mengarahkan bahwa saya menuduh Al-Quran palsu, saya marah. Anda itu ada di samping saya. Pak Ustadz Makrus Atamimi, Anda moderator, kamu tuh di samping saya. Dari tadi saya ngomong itu tentang Injil-Injil apokrif dalam dunia kekristenan. Injil-Injil bidat, Injil-Injil palsu dalam dunia kekristenan. Saya tidak mengutak-utik Quran. Bapak kan orang Islam tahu? Ustadz Maksud kan orang Islam kan? Apakah Anda mengimani Injil Thomas? Apakah Bapak mengimani Injil palsu Matius abad kelima? Apakah Anda mengimani Injil Tuvulia? Jawab. Enggak kan? Ya saya berhak dong menolak Injil-Injil palsu dalam kekristenan. Tapi aku ngerti pikiranmu Pak Ustadz. Kok bisa ya Injil-Injil palsu ini dalam dunia kekristenan kok ada di dalam kitab saya? Ikut duduk urusanku karena saya bukan orang yang menerima wahyu Al-Quran. Saya bukan orang yang menulis Al-Quran. Saya tidak terlibat dalam proses kodifikasi Al-Quran. Silakan Anda tanya sama Muhammad dan kawan-kawannya dan sahabat-sahabatnya dan jangan sama saya ya. Saya cuma menyatakan bukti. Nih, ini fotokopian, saya fotokopi. Ini sudah ada di dunia Kristen 200, 300, 400 tahun sebelum Muhammad lahir di dunia. Bukan kisah yang baru, tapi ini kisah made in kelompok-kelompok bidat. Jadi di dalam episode kali ini saya cuma memberikan informasi kepada semua pemirsa supaya sekarang mulai paham mana Injil yang benar, yaitu 4 Injil itu yang dipakai sejak abad pertama, kedua, ketiga sampai hari ini. Kalau ada yang mengatakan Injil yang ada di dalam Perjanjian Baru ada yang ditulis oleh orang yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, itu bohong, itu palsu, itu orang yang tidak pernah belajar tulisan bapak-bapak gereja. Kayak Insan Moko Ginta yang bohong, ngaku pastor penipu kamu bohong. Ucapanmu, pernyataanmu itu bohong. Sekelas saya yang bukan pendeta, bukan pastor aja tahu kok Pak, ini pelajaran sekolah teologi. Markus dan Lukas itu kelompok 70 murid. Jadi kalau sampai ada orang yang ngaku setingkat
mantan romo bohong, nggak ngerti tahu ini itu bohong. Jadi nggak usah berbual, nggak usah melebih-lebihkan ya Pak Insan Mokoginta. Semua catatan Injil ditulis oleh para saksi mata, oleh orang-orang yang pernah ketemu Yesus. Bedanya 12 rasul ngikut dari pertama kali dakwah Yesus sampai mati, sampai Yesus bangkit dan naik ke surga. Kelompok 70 murid, Lukas sang tabib dan Markus itu keponanya Petrus. Dia mengikuti tidak dari pertama sampai kematian sampai kebangkitan, dia ngikutnya pertengahan. Pada waktu dia mengikut dari pertengahan, dilatih sama Yesus, disuruh menginjil berdua-berdua. Siapa sih nama-nama 70 murid? Ada banyak. Agabus yang ditulis dalam Kisah Para Rasul itu 70 murid. Timon, Prokorus, Andronikus, Junia, banyak-banyak. Ada banyak, saya nggak hafal semuanya, saya cuma hafal sedikit-sedikit yang sempat tertulis di dalam Sinaksarion mengenai kisah-kisah kematian mereka. Saya masih ingat Prokorus, Junia, Andronikus, dan lain-lain. Setelah itu, pasca zaman Yesus, banyak aliran sesat yang nulis buku-buku tentang Injil menurut pemahaman Gnostik mereka sendiri-sendiri, dan itu sudah tercatat semua, termasuk Injil Yudas. Injil Yudas itu Injil abad kedua, itu sudah ditulis. Yudas yang menggantikan posisi Yesus di kayu salib, ini Injil abad kedua. Itu bukan kisah yang baru dalam dunia kekristenan. Dan sekali lagi, orang Kristen punya garis yang tegas. Kekristenan yang tidak diajarkan berdasarkan garis para rasul ditolak. Barang siapa yang mengajarkan ajaran-ajaran Kristen, katanya Kristen, tapi tidak sesuai dengan ajaran para rasul, ditolak. Karena Yesus berkata, Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Artinya pengajaran Kristen harus melalui ajaran para rasul. Ajaran yang tidak rasuli tidak dianggap ajaran Kristen. Jadi ini informasi yang saya berikan, kiranya bisa menjadi berkat buat kalian semua. Doakan saya. Sementara saya hanya memfotokopi, saya berdoa saya bisa membeli yang versi aslinya. Ini ada di Amazon, tapi versi yang asli harganya mahal, tapi saya yakin suatu saat nanti saya akan bisa beli versi yang asli. Doakan saya ya. Terima kasih, Tuhan berkati. Ayo berapologetika. Ingat, yang mana yang benar, mana yang palsu, mana yang sesat, bisa paham kan? Tuhan Yesus memberkati.